Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru, teman sejawat, pengajar mata pelajaran prakarya. Kali ini kita bertemu kembali dalam melanjutkan materi pelajaran kelanjutan pada video pertama kemarin, dimana pada video pertama kita beri judul prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Maka pertemuan kali ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang pertama dengan judul sistem instalasi listrik rumah tangga, disampaikan pada kelas 9 jenjang SMP MTS pada semester gasal. Baik, bagaimana anak-anak keadaan kalian? Masih semangat? Tetap jaga protokol kesehatan, selalu mengenakan masker, dan stay at home, selalu di rumah saja untuk bisa mencegah menyebarnya virus corona yang sekarang ini sedang melanda negara kita dan di seluruh dunia. Baik, tidak perlu berpanjang lebar, mari kita lanjutkan pada tayangan yang pertama. Namun sebelumnya, seperti biasa, mohon tolong bagi yang baru mampir pada channel Pak Guru ini, dan bagi kalian yang belum menyentuh tulisan subscribe di bawah video ini, jika masih berwarna merah berarti belum disentuh. Tolong disentuh terlebih dahulu, kemudian sentuh jempol ke atas bila suka, sentuh jempol ke bawah bila tidak suka, dan bagikan kepada teman-teman yang lain dan juga kepada Bapak Ibu Guru yang lain agar dapat menambah khasanah pengetahuan untuk kita para pengajar dan anak-anak didik kita. Mari kita ikuti tayangan yang pertama. Namun sebelumnya, inilah judul dari materi video pembelajaran kali ini, yaitu sistem instalasi listrik rumah tangga. Nah, pada tayangan yang pertama kita akan belajar bagaimanakah listrik bisa mengalir sampai di rumah kita. Nah, yang pertama, seperti pada pertemuan yang lalu, inilah pusat-pusat pembangkit listrik. Ada PLTA, ada PLTD, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU. Ya, inilah pembangkit listrik tenaga alam. Ya, jadi air, diesel, panas bumi, gas, uap, dan sebagainya. Di sini dibangkitkan dengan menggunakan sebuah alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi listrik, yaitu generator. Dari generator, listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan menuju trafo gardu induk, yang mana tegangan yang dihasilkan pada generator ini di gardu induk dinaikkan dari 20 kV hasil generator
menghasilkan listrik ini menjadi 150 kV, 20 kV menjadi 150 kV. Trafo penaik tegangannya ini biasa kita sebut dengan trafo step up. Kemudian melalui saluran utama tegangan tinggi SUTT ataupun saluran utama tegangan ekstra tinggi SUTET, listrik disalurkan melalui menara listrik. Nah, kemudian dari menara listrik sampai pada daerah tertentu ini kemudian diturunkan menuju ke gardu induk. Kemudian ada yang diteruskan dengan tidak diturunkan tegangannya. Yang diturunkan tegangannya di sini menggunakan trafo step down, penurun tegangan dari 150 kV menjadi 20 kV. Nah, dari sini, dari trafo GI penurun tegangan ini kemudian disalurkan menuju ke konsumen. Nah, di sini dari 20 kV ini kemudian dibagi di trafo distribusi ini. Yang 20 kV ini diteruskan menuju ke perusahaan dan sebagainya tanpa harus diturunkan di perjalanan, nanti diturunkan digunakan sesuai kebutuhan di perusahaan. Kemudian yang di sini di trafo distribusi ini yang sudah ada ini diturunkan dari 20 kV menjadi 220 volt. Itu ada di sini trafo yang nempel di tiang. Nah, kemudian di sini disalurkan menuju ke konsumen. Ada yang ke masjid, ya, ada yang ke masjid, ada yang ke penerangan jalan, ada yang ke rumah. Ini tegangannya 220 volt. Ya, jadi SUTR, saluran utama tegangan rendah, itu untuk kepentingan sosial, publik, dan rumah tangga, tegangannya sudah diturunkan menjadi 220 volt. Tetapi dari sini untuk perusahaan, bisnis, dan sebagainya ini tidak diturunkan. Nanti yang diturunkan ada di tempat-tempat usaha tersebut. Sementara yang di titik ini yang tadi tidak diturunkan dari 150 ke 20 kV ini dilanjutkan menuju ke area Jawa, Bali, Sumatera, ya. Ada yang langsung ke industri besar, ada yang disalurkan menuju ke daerah provinsi lain. Demikian alur perjalanan listrik dari pembangkit sampai ke rumah kita. Selanjutnya adalah pengertian rangkaian instalasi listrik dan besaran listrik yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang listrik dan instalasi listrik, yaitu yang pertama, muatan listrik yang timbul terjadi karena adanya pergesekan antara elektron dan proton. Elektron itu apa kemarin? Atom bermuatan negatif, proton atom bermuatan positif. Kemudian di sini instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi, rangkaian yang menyatu, ya, yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan menggunakan media penghantar atau konduktor atau kabel. Inilah instalasi listrik. Nah, selanjutnya di sini sistem kelistrikan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber listrik AC, sistem kelistrikan AC, dan sumber listrik DC, sistem kelistrikan DC. Sehingga beda ketika kita menginstalasi listrik, tinggal jenis listriknya AC atau DC.
Inilah besaran listrik yang wajib kita pahami ketika kita berbicara tentang listrik dan instalasi listrik. Yang pertama, kemarin juga sudah ya, ini kuat arus listrik atau arus listrik. Yang kedua, tegangan atau beda potensial. Yang ketiga, frekuensi. Kita lihat dulu yang pertama, arus listrik. Apakah itu arus listrik? Simbolnya apa? Satuannya apa? Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satu satuan waktu. Arus listrik diberi simbol huruf I dan diberi satuan ampere atau disingkat A. Inilah arus listrik. Tegangan sekarang, tegangan listrik atau beda potensial. Tegangan listrik atau beda potensial itu merupakan perbedaan potensial listrik dari potensial tinggi dan potensial rendah, atau selisih dari beda potensial tinggi ataupun rendah pada penghantar. Tegangan listrik diberi simbol huruf V besar dan satuan volt disingkat V. Ini adalah beda potensial, selisih yang terjadi antara potensial listrik tinggi dan potensial listrik rendah pada penghantar. Yang ketiga, frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu, dan frekuensi diberi simbol huruf F kecil dan diberi satuan Hz atau disingkat Hz kecil. Inilah frekuensi. Selanjutnya, besaran listrik yang lain. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini besaran listrik yang lain, yaitu daya listrik. Yang ini energi listrik. Daya listrik diberi simbol huruf P. Energi listrik diberi simbol huruf W. Sekarang kita lihat apa arti makna dari daya listrik. Ya, daya listrik dapat diartikan sebagai besarnya arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar. Sementara daya listrik diberi simbol huruf P besar dan diberi satuan watt atau W besar. Energi listrik sekarang. Nah, energi listrik itu merupakan satu energi yang berasal dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada konduktor atau ion pada zat cair atau gas. Energi listrik diberi simbol huruf W dan diberi satuan Joule atau J. Ini kira-kira besaran listrik minimal yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang instalasi listrik atau kelistrikan. Nah, kita lihat sekarang sebuah gambar di mana gambar ini menjelaskan distribusi listrik tegangan rendah. Kalau tegangan rendah itu pasti tegangannya adalah 220 volt. Itulah tegangan listrik PLN paling rendah pada rumah tangga. Jadi dari tiang listrik setelah diturunkan dari 20 kV menjadi 220 kV, ini dari tiang kemudian ditarik ke rumah, ini sambungan rumah SR menuju ke ini kWh meter ya, jadi kWh meter. kWh meter ini berfungsi sebagai alat pembatas dan pengukur.
pembatas dari tegangan, arus, dan daya listrik yang dibeli oleh masyarakat kepada PLN. Dan di sini disertai dilengkapi alat pengukur kebutuhan ataupun alat pengukur hasil beban selama 1 bulan. Kemudian dari sini masuk ke dalam ada box sekring. Dari box sekring kemudian baru bisa diinstalasi, dibagikan ke ruang tamu dalam bentuk lampu. Kemudian ada televisi, kemudian ke dalam dipecah lagi ke stop kontak, saklar, dan sebagainya. Nah, ini adalah distribusi listrik tegangan rendah pada rumah tangga. Gambar selanjutnya adalah batas kepemilikan dan tanggung jawab instalasi listrik. Kita lihat di sini ada KWH meter, di sini ada box sekring, di sini ada beban, ya. Maka pada garis kuning ini ke kiri dari kita memandang KWH ke kiri sampai ke tiang itu adalah tanggung jawab milik dari PLN. Kita tidak boleh ngudek-ngudek, apalagi mengganti membuka segel pada MCB ini, kita akan kena denda. Yang bisa kita lakukan itu adalah pada batas garis kuning ke kanan, yaitu di sini ya. Setelah dari box sekring, kemudian kita bagi ke ruang tamu, saklar, dan lampu. Kemudian kamar, saklar, dan lampu, serta kita beri stop kontak seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Maka dari garis kuning ini ke kanan itu adalah instalasi listrik milik pelanggan atau rumah tangga atau milik kita. Ini bisa kita ganti, kita copot, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bagian dan tata letak komponen instalasi listrik rumah tangga beserta fungsinya. Yang pertama adalah bergenser atau meteran listrik. Meteran listrik merupakan komponen kelistrikan yang memiliki fungsi sebagai pembatas daya, ya, sekali lagi pembatas daya listrik yang digunakan oleh konsumen. Fungsi dari bergenser atau meteran listrik adalah sebagai pencatat atau penghitung jumlah daya listrik yang digunakan oleh konsumen selama 1 bulan. Ini wujud dari KWH meter, ya. KWH meternya ini, box sekringnya ini milik PLN, yang ini milik kita. Ini MCB, miniatur circuit breaker. Ini alat pengukurnya, pencatatnya secara digital sekarang ini. Pemasangan meteran listrik umumnya berada di depan rumah, di bagian depan. Tujuannya untuk memudahkan petugas PLN dalam mencatat nomor ID pelanggan dan mencatat daya yang digunakan konsumen selama periode 1 bulan. Ada beberapa batasan daya listrik yang dikeluarkan oleh PLN kepada pelanggan, yaitu ada 220 VA, ada 450 VA, 900 VA, 1300 VA. VA apa ini? Volt ampere. Ini masih merupakan daya semu. Sementara yang kita gunakan itu bersatuan watt. Nah, watt, daya dengan satuan watt itu adalah daya nyata. Ya, jadi bedanya kalau PLN memberi kita itu dalam satuan daya semu, tapi kita ketika menggunakan sebagai konsumen itu berupa daya nyata.
Bergenser meteran listrik itu memiliki 3 bagian utama ya. Oke. MCB, ini MCB. Ini MCB, gambar MCB. MCB singkatan dari miniatur circuit breaker. Berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis apabila daya yang diantarkan melebihi nilai batasannya. MCB itu bersifat on off ya, mati hidup, dan juga berfungsi sebagai saklar utama dalam rumah ya. Jadi sekring, saklar dalam rumah itu akan mati total ketika saklar dari MCB dimatikan. Ini ketika ditarik ke kiri maka aliran akan terputus secara total di seluruh jaringan rumah kita. Meteran listrik atau KWH meter ya. Alat ini berfungsi mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal dalam kurun waktu tertentu menggunakan satuan KWH, kilowatt hour, kilowatt jam ya. Pada bergenser meter listrik berwujud deretan angka secara analog ataupun digital yang akan berubah sesuai penggunaan daya listrik. Seperti ini wujudnya di depan tadi ya. Jadi ini KWH, ini ada pencatat analognya, dan ini piringan yang berputar yang akan mengubah angka ini setiap sekian ribu putaran. Namanya spin control ya. Jadi ini merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama daya listrik yang digunakan berputar terus. Perputaran spin control akan semakin cepat apabila daya listrik yang digunakan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, akan melambat apabila daya listrik yang digunakan berkurang. Pada kanal output bergenser ya, itu terdapat 3 kabel. Bagian keluar dari KWH meter itu ada 3 kabel. Yang pertama adalah kabel fasa, kemudian yang kedua kabel netral, yang ketiga kabel ground ya. Fasa itu yang dialiri arus, netral itu yang nol, ground itu yang dihubungkan ke tanah untuk pengaman. Seperti apa wujud kabelnya? Nah ini ya, kabel fasa biasanya berwarna biru ya, merah. Kabel nol biasa berwarna hitam atau coklat. Kemudian ground itu berwarna kuning, berinti tunggal. Ini ya. Selanjutnya pengaman listrik. Wujud dari pengaman listrik di rumah kita itu ada di antaranya sekring. Fungsinya itu sebagai pengaman instalasi listrik apabila terjadi gangguan beban lebih, overload atau hubung singkat. Beban lebih itu ketika beban yang kita pakai, lampu, kulkas, TV, dayanya melebihi daya yang terpasang pada MCB KWH meter. Itu namanya beban lebih atau overload. Hubung singkat itu terjadi apabila kabel fasa tersentuh kabel netral. Tidak tahu karena perbaikan ataupun karena lecet kabel dan sebagainya, biasanya terjadi hubung singkat. Nah, untuk pengaman listrik itu dibedakan menjadi 2 jenis. Ada pengaman listrik jenis lebur, ada pengaman listrik jenis thermal atau panas. Pengaman listrik jenis lebur namanya sekring atau fuse. Sistem kerjanya yaitu apabila kawat yang ada di dalam sekring akan melebur dan putus apabila
terjadi hubung singkat pada jaringan instalasi ataupun pada peralatan instalasi. Nah, di sini keunggulannya pengaman listrik jenis lebur itu ada lebur manual dan ada lebur otomat. Nah, untuk yang otomat itu apabila sekring putus, untuk menormalkannya kembali cukup dengan menekan tombol kecil yang ada pada sekring tersebut. Seperti apa? Ini. Yang ini manual, sekring pengaman lebur bersifat manual yang di dalamnya ada sehelai kabel yang menunjukkan kapasitasnya. Kemudian setiap sekring ini memiliki kapasitas yang berbeda. Biasanya di sini ada kode warnanya. Kode warna itu menunjukkan nilai kapasitas sekring. Kita lihat sekarang nilai kapasitasnya. Inilah warna hitam itu jika sekring itu mampu mengamankan maksimal 6 ampere. Kalau ada warna merah maksimal 10 ampere. Ini ya. Sekring itu sebenarnya tidak dari 6 tetapi dari 2, 4, 6, 10 dan seterusnya. Kita lihat untuk yang saklar pengaman listrik jenis lebur otomat. Ya, ini pengaman lebur jenis otomat. Sekring ini ketika terjadi hubung singkat, kita cukup menekan ini kembali ke dalam. Maka setelah perbaikan ini bisa disentuh, tombol ini akan masuk ke dalam dan menghubungkan kembali arus listriknya. Selanjutnya adalah pengaman listrik jenis thermal. Di sini pengaman listrik jenis thermal dikenal dengan nama MCB, Miniatur Circuit Breaker. MCB merupakan jenis pengaman listrik yang bekerja dengan sistem thermal atau panas. Apabila terjadi kelebihan beban atau daya, ataupun terjadi hubung arus pendek, hubung singkat, pengaman listrik jenis thermal akan memutuskan arus listrik secara mekanik. Seperti apa MCB? Nah, seperti ini. Dilihat dari atas, dilihat dari samping. Gambar MCB, Miniatur Circuit Breaker. Nah, di sini adalah kelompok kotak pengaman listrik yang berupa komponen-komponen dari MCB. Untuk mengembalikan posisi semula, cukup dengan gawe saklar. Ini gawe saklarnya, ya. Yang ada pada pengaman listrik dalam posisi on. Naik itu on, turun itu off. Selanjutnya adalah kabel listrik. Ini kita lihat kabel listrik. Kabel merupakan bagian dari instalasi listrik yang berfungsi untuk menghubungkan antara peralatan yang satu dengan yang lain secara kelistrikan. Beberapa jenis kabel sering digunakan pada instalasi listrik rumah tangga, yaitu kabel jenis NJA dan kabel jenis NJM. Seperti apa itu NJA? Seperti apa NJM? Berapa intinya? Warnanya apa? Inilah kabel NJA. Orang-orang biasa menyebut NYA. NYA merupakan kabel inti tunggal. Intinya tunggal ya, yang berisi satu kawat tunggal dengan selotip PVC polyvinyl coil. Seperti ini ya, jadi berinti tunggal. Intinya satu dari tembaga. Warnanya ya ada merah, kuning, biru, hitam, kuning ya. Merah positif, pasa, biru negatif, 0, hitam merah dan biru itu pasa, hitam itu negatif atau 0,
dan kuning adalah ground. Selanjutnya kabel NYM. Kabel NYM merupakan kabel inti tunggal yang berisi antara 2-4 inti kawat tunggal. Seperti ini ya. Satu inti kabel ini isinya ada 4 inti ya. Satu selotip karet ini di dalamnya berisi kabel yang diselimuti oleh isolasi jadi satu, isinya ada 2-4 inti kawat tunggal dan tembaga. Ini adalah jenis kabel NYM seperti ini ya. Selanjutnya nomenklatur. Ya, ini tadi apa arti tulisan NJA? Apa arti tulisan NJM? Nah, di sini sudah ada. N itu artinya kabel standar dengan inti tembaga. Na kabel standar dengan inti aluminium. Y itu berisolasi apa? PVC. G berisolasi karet dan seterusnya. Nah, jadi ini arti nama dari kode pada masing-masing kabel. Selanjutnya adalah saklar. Saklar pada instalasi rumah tangga itu merupakan komponen yang memiliki fungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu on atau off. Secara khusus, saklar diartikan sebagai alat yang berfungsi mengalirkan dan atau memutuskan arus listrik. Berdasarkan jumlah tombolnya, saklar dibagi menjadi 2 macam. Ada yang saklar tunggal dan ada yang saklar ganda. Inilah wujud dari saklar tunggal dan saklar ganda. Saklar tunggal gawinya 1, saklar ganda gawinya 2 atau lebih. Saklar tunggal adalah saklar yang hanya mempunyai 1 buah tombol on off ya, jelas ya, ini 1 gawi on off. Saklar majemuk atau saklar ganda ya merupakan saklar yang mempunyai lebih dari 1 buah tombol on off, minimal 2 atau lebih. Itu dinamakan saklar majemuk atau saklar ganda. Yang kelima adalah stop kontak. Seperti ini wujudnya. Stop kontak tunggal, stop kontak triple, 3 lubang. Stop kontak merupakan bagian terminal sumber listrik yang terdapat dalam rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Pemasangan stop kontak selalu terpasang permanen pada tembok atau dinding, dan bisa juga ditambah dengan stop kontak portable seperti ini, portable, pindah-pindah. Ini ditanam di dinding. Nah, sampailah kita pada penghujung penyampaian materi dari Pak Guru. Sedikit yang Pak Guru sampaikan semoga menjadi gambaran kalian untuk mengetahui dan menguasai materi instalasi listrik sederhana. Pada Bapak Ibu Guru teman sejawat, semoga ini menambah khasanah kita, pengetahuan kita dalam mengajar instalasi listrik, aspek rekayasa mata pelajaran prakarya kelas 9. Akhirnya, sebelum saya akhiri, sekali lagi mohon tolong untuk bisa disentuh subscribe-nya, sentuh jempol ke atas bila suka, dan sentuh jempol ke bawah bila tidak suka. Bagikan kepada yang lain agar sedikit ilmu yang ada ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.